Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada dosen mata kuliah Tafsir Tahlili Kiai Haji Didin Hafidzuddin, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Solihin, mahasiswa dari program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Tafsir Tahlili dengan materi yang telah saya siapkan sebagai bagian dari pemahaman dan pengalaman terhadap ilmu tafsir yang telah kami pelajari selama satu semester ini. Baik, langsung saja. Tema di sini tentang ringkasan tafsir surat Maryam. Langsung saja, yang pertama, dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kafha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliyya. Yang artinya Kafha ya 'ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Sedang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Nah, dalam tafsir ayat 1 sampai dengan 5, tafsir surat Maryam ini menjelaskan tentang Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Dikisahkan bahwa Nabi Zakaria telah berumur dan memiliki uban namun belum dikaruniai seorang anak pun. Dalam tafsir surat Maryam ayat 1 sampai dengan 5 ini diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu huruf-huruf ini tidak membentuk kata yang bermakna, tetapi dibaca terpotong-potong seperti Alif Lam Mim. Dan ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna dan hikmah di balik huruf-huruf muqatta'ah ini. Ada yang berpendapat bahwa maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut memiliki makna tertentu yang bisa ditafsirkan, seperti sebagai nama Allah atau sebagai simbol dari surat tersebut. Ayat pertama, Kafha ya 'ain shad, telah diterangkan dalam tafsir permulaan surat Al-Baqarah bahwa permulaan surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah seperti Alif Lam Mim, Kafha ya 'ain shad dan sebagainya termasuk ayat mutasyabihat, yang artinya sesungguhnya hanya diketahui oleh Allah dan tujuannya agar jadi peringatan dan penambah perhatian tentang Al-Quran yang banyak mengandung hikmah dan rahasia yang mendalam. Nah, dalam ayat kedua, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya, yang dibaca ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang dilimpahkan kepada seorang hambanya yang sudah tua, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau berdoa supaya diberi seorang anak yang soleh, Nabi Zakaria berasal dari keturunan Bani Israel yang menjadi nabi setelah Nabi Yunus untuk memimpin kaumnya. Dalam ayat ketiga, idh nada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala beliau berdoa dengan suara lembut, lagi menyindir dalam
mihrabnya supaya diberi keturunan yang akan melanjutkan tugas kerasulannya. Doanya itu sengaja diucapkan dengan suara yang lembut dan dalam keadaan sunyi, supaya terasa lebih ikhlas dan terkabul. Kemudian Al-Quran menyebutkan bagaimana bunyi doanya itu. Nah, bunyi doanya itu terdapat di ayat keempat. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan Nabi Zakaria dalam doanya antara lain mengemukakan yang artinya yang di ayat 4 ini, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon terkabulnya doaku ini karena beberapa sebab yang aku yakini akan membuka rahmat karuniamu. Pertama, aku telah mencapai usia yang sangat tua, yaitu hampir 90 tahun, di mana aku sudah merasa tulang-tulangku sudah lemah. Dan kelemahan kerangka badan itu mengakibatkan pula kelemahan yang menyeluruh dalam seluruh tubuhku. Dan seorang yang sudah tua seperti aku ini sangat pantas untuk disayangi dan dikasihani. Yang kedua, di kepalaku sudah penuh dengan uban, sehingga siapapun yang memandang kepadaku pasti menaruh belas kasihan dan tergerak hatinya untuk memenuhi permohonanku. Yang ketiga, aku selama ini belum pernah dikecewakan dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhan, sejak aku masih muda, apalagi sekarang di mana kelemahanku telah nampak secara keseluruhan. Begitulah doa dari Nabi Zakaria. Dalam ayat yang kelima, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fahabli min ladunka waliyya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap orang-orang yang akan mengendalikan dan memimpin umatku, karena tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya di antara mereka itu. Oleh sebab itu aku memohon dianugerahi seorang anak, walaupun istriku mandul dan aku sendiri telah sangat tua. Tetapi hal ini tidak menyebabkan aku berputus asa, karena percaya atas kebijaksanaan dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Nah, berputus asa memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada beberapa firman-Nya dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Yusuf ayat ke-87 yang berbunyi wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illa alqaumul kafirun, yang artinya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, dalam tafsir ayat 6 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya ya Zakaria inni nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi inni dan seterusnya sampai dengan qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata layalin sawiyya. Dalam ayat 6 sampai dengan 10 tafsir surat Maryam menjelaskan bahwa doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah, namun Nabi Zakaria khawatir di umurnya yang telah tua dia sudah tak bisa memiliki keturunan, ditambah sang istri juga mandul, bagaimana Allah akan mengirimnya anak? Apakah dia akan dikembalikan menjadi muda? Nah, dalam ayat yang ke-6, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ayat ini menyebutkan isi doa Nabi Zakaria, ya Tuhan, berikanlah kepadaku keturunan yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia seorang yang patut lagi taat dan diridhoi olehmu, karena mempunyai akhlak dan budi yang luhur lagi mulia, dapat dijadikan suri tauladan oleh sekalian pengikutnya. Nah, doa memohon keturunan yang soleh dan kelak menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74.
Dalam ayat yang ketujuh, Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Dalam ayat ini Allah memberitahukan tentang dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihi salam dan pemberian nama putranya langsung dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah berfirman kepada Zakaria bahwa sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadanya bahwa permohonannya untuk dianugerahi seorang putra akan terkabul. Dan telah disiapkan pula supaya anaknya itu jika lahir diberi nama Yahya, dan nama itu belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum dia. Nah, dalam ayat yang ke-8, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati 'aqira wa qad balaghtu minal kibri 'itiyya. Nabi Zakaria alaihissalam setelah diberitahu akan mempunyai seorang putra bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu timbul bukan karena keraguan-raguan tentang kekuasaan Allah, akan tetapi untuk mendapat penjelasan tentang caranya, karena beliau merasa sudah tidak mampu lagi untuk memiliki putra dan istrinya mandul. Apakah beliau akan dijadikan seperti seorang pemuda lagi dengan kekuatan fisik yang cukup, atau istrinya akan dikembalikan menjadi seorang perempuan muda yang dapat melahirkan seorang anak? Ataukah beliau harus kawin lagi dengan seorang perempuan lain yang tidak mandul? Karena Zakaria sangat gembira dengan berita akan mendapat seorang anak itu, dan beliau penuh dengan rasa keheranan tentang cara-cara pelaksanaannya, maka beliau tidak dapat menahan diri untuk menanyakan hal itu kepada Tuhannya. Maka dijawab dengan firman Allah pada ayat berikut ini. Pada ayat 9, qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Zakaria akan dianugerahi seorang putra walaupun ia sudah sangat tua dan istrinya mandul. Hal itu adalah mudah bagi Tuhan. Kalau Allah mampu menciptakan Adam dari yang tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada, maka menciptakan seorang anak dari yang ada, yaitu Zakaria dan istrinya, adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan segala yang dikehendakinya, antara lain dalam Quran surat Al-Hajj ayat 70 yang berbunyi alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati was sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir, yang artinya tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang 10, qala rabbi ja'alli ayah qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Dalam ayat ini kemudian Nabi Zakaria memohon kembali kepada Allah supaya diberi tanda-tanda bahwa anaknya itu segera akan dilahirkan, agar hatinya tambah tentram dan rasa syukurnya bertambah yang sangat dalam. Beliau berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda yang dapat menambah ketentraman hatiku tentang terlaksananya janji engkau itu. Nah, hal ini seperti ini pernah terjadi pula pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, apakah engkau belum percaya bahwa Allah kuasa menghidupkan yang telah mati? Dan beliau menjawab, sungguh aku percaya, akan tetapi aku bertanya supaya bertambah tentram hatiku. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang yang mantap,
Dan dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, jadi dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 dalam Quran Surat Maryam, kita bisa simpulkan kesimpulannya di sini. Yang pertama yaitu tentang adab berdoa. Yaitu adab berdoa Nabi Zakaria di sini beliau melantunkannya dengan lembut, dengan khusyuk, penuh harap dan tidak mengandalkan logika semata. Yang kedua, pentingnya keturunan yang soleh. Keturunan tidak hanya dilihat dari nasab, tetapi juga dari kelanjutan risalah, kebaikan, dan dakwah. Lalu poin yang ketiga, kekuasaan Allah, yaitu Allah mampu mengabulkan doa bahkan di luar logika manusia. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Poin yang keempat, doa yang tulus dan tujuan yang ikhlas. Nabi Zakaria berdoa bukan demi dirinya, tapi demi kelangsungan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Poin yang terakhir yaitu mukjizat sebagai penguat iman. Allah memberi tanda fisik agar manusia makin yakin akan janji-janjinya. Tapi itu aja yang bisa saya sampaikan dalam ringkasan surat tafsir dalam surat Maryam ayat 1 dengan ayat 10. Semoga apa yang disampaikan bisa ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.